tetap menjadi diri kita sendiri. Ternyata ada dua kunci dalam beradaptasi. Pertama, kita mesti menyesuaikan pada diri kita sendiri. Kita mesti tahu diri kita. Yang kedua, kita harus tahu menyesuaikan diri untuk jadi begini loh yang saya mau katakan, jangan buru-buru untuk saya mesti pahami semua orang lain. Saya mesti mengalah, saya mesti mematuhi. Hal itu akan lebih mudah kalau kalian paham dengan diri kalian sendiri. Makanya ada dua cara menyesuaikan diri. Pertama, sesuaikan dulu dengan diri kalian. Yang kedua, itu akan menjadi kunci masuk, gampang masuk di lingkungan sosial yang baru. Apa maksudnya Kak Novi? Menyesuaikan diri dengan diri saya. Next. Oh ya, stop dulu. Dia yang mohon izin bisa di atas. Nah ini dia ya. Saya mohon izin, saya akan perlihatkan ke Anda. Jadi seperti ini. Nah ini nih. Penyesuaian pribadi. Jadi dalam beradaptasi kita perlu mengenal diri kita. Jadi penyesuaian pribadi itu adalah ketika seseorang terima dirinya. Konovi, kulit saya hitam. So what? Konovi, hidung saya terlalu mancung. Terus kenapa? Itu tentang diri kita. Itu adalah diri kita. Jadi kita akan lebih mudah berbaur di suatu lingkungan kalau kita mengenali dirinya, tapi dia berusaha mencari apa bakatnya. Makanya kalian disekolahkan. Di sekolah nanti akan ada mata pelajaran, akan ada ekskul, akan ada praktek. Kalian fungsinya adalah belajar. Cari di mana kekuatan kalian. Apakah di mata pelajaran mekanikal, di mata pelajaran yang sifatnya itu tata boga, atau mungkin tata rias, atau mungkin saya lebih kuat karena saya kuatnya di bahasa kali, atau bahkan pelajaran tapi saya selalu unggul di daerah olahraga. Saya cari kalian. Bahkan bagaimana Novi, apa yang diberikan oleh sekolah kepada kalian manfaat. Jadi kalau pola pikir adalah harus saya malas, itu karena sudah siapkan agar kalian tahu apa kekuatan kalian. Selebihnya, orang-orang kuat adalah kekuatannya. Kalau hidung saya tinggi, karena ingin menjadi orang yang sempurna. Kalau mereka enak dekat dari orang tua, saya tidak ada orang tuaku. Nah, itu adalah salah satu hal yang saya sudah bisa cerita. Ayo, next lagi. Ini dia. Orang yang dirinya, cirinya. Mau tahu cirinya? Coba kembalikan ke diri Anda mengevaluasi diri kita. Apakah terima tanggung jawab? Nih, nah, tolong kasusnya dirinya ada di boarding. Saya deh teman saya aja. Nah, orang-orang yang tahu tentang dirinya, tahu apa tanggung jawabnya. Kalau saya, maka dari itu saya yang akan merawat. Seandainya saya tidak mau, saya cuma mau yang bagus. Nah, dari
kalian kurang pada diri saya. Oh, misalkan saya kurang di matematika nih. Apakah tidak ada yang bisa bantu saya? Tidak ada, barulah kita beranjak ke lingkungan sosial setelah tanya pada diri kita. Ya, gitu ya. Ya. Karena nanti kalau kalian sudah kuat dengan diri kalian, kalian akan lebih mudah menerima kekurangan orang lain. Kita akan selalu mengeluh pada orang dari diri kita. Itu next. Yang positif diri bangkit lagi kita. Ternyata orang itu beradaptasi. Ini nanti yang akan mengembalikan kerja pada dunia kerja. Kita percepat lagi. Nah, ini dia ya komponennya. Kalau kalian mau tahu diri kalian, mesti self knowledge. Self knowledge kan, mesti tahu apa kelebihan, apa kekurangan. Perlu ditulis di kertas. Kalau kalian tidak mau dilihat oleh orang, itu cukup di pola pikir kita. Oke? Kalian sudah tahu apa kekurangan, apa kelebihan kalian. Saya mau tanya nih, yang paling gampang. Apa kelebihan kalian sudah dalam hati? Mau jawab? Yang paling simple dulu ya. Raya bola. Itu baru satu. Itu baru dalam hal dan ini angkat tangan kanan. Oke, turunkan. Apabila kalian masih punya tangan, yang semuanya orang satu. Jadi tidak punya dua kaki, ada punya dua tangan, tapi jadi kebanyakan kita tuh selalu menilai bahwa kita tidak memiliki apapun karena kita selalu berpikir apa yang kita tidak miliki. Kita selalu lupa dari apa kita miliki. Kalian pernah enggak sih berterima kasih dengan tangan kalian karena tangan ini yang membuat kalian menulis, salaman, megang HP, tos dengan teman, makan, ini tangan kalian. Kalian pernah enggak sih say thank you? Kalau tiba-tiba itu hilang, itu sangat berapa pun kita akan ya. Jadi punya ya banyak. Saya punya mata, saya punya ini, semua saya punya. Manfaatkan kepunyaan kalian saat belajar. Karena kalau memiliki kekayaan itu tidak dari tubuh kita. Ada orang yang mengeluarkannya demi mendapatkan penglihatan. Ya, siapa kekayaan objectivity. Apa artinya objectivity? Orang-orang yang sehat secara mental yang beradaptasi adalah orang-orang yang mampu menilai dirinya secara objektif. Apa artinya ini? Tadinya dibully kan Oke, ada yang mengatakan, apa Ji, tidak tahu main bola. Ya, bahasa Makassarnya itu ada ya. Bahasa Indonesianya, tidak tahu main bola. Misalkan ya, kita berpikir orang yang objektif itu tidak langsung mengambil kata itu dan menyatakan pada diri dia tidak main bola, tidak. Orang yang sehat secara mental, orang yang bisa beradaptasi, kata itu dia akan filter, dia akan saring. Oke, saya
tidak tahu sepak bola bagian mananya, apakah ngoper, menendang, atau apa. Ya? Banyak komponen. Setahu saya paling ngoper, masih saya tidak tahu menendang. Nah gitu objektif tuh. Kita mesti menerima saran dari orang lain, tapi clear, cari yang benar datanya. Misalkan cewek-cewek, jeleknya. Nah kita tuh berpikir, yang jelek bagian mananya dulu nih, ya kan? Kita mesti menerima itu. Apakah yang maksud jelek itu adalah cara yang bertutur kata, atau wajah saya, atau apa, itu kita akan perbaiki. Tapi tidak keseluruhan dari diri saya. Kita objektif. Bisa dipahami? Nah, itu yang objektif. Nah, selanjutnya adalah self-development. Self-development pada kekuatan kita, tapi kita juga menyanyi hal-hal yang ada diri kita. Maafkan. Iya sih, benar kata teman-teman. Tapi yang namanya manusia, maafkan diri saya, dan saya juga maafkan dia. Dengan begitu kita tidak akan terbuli. Ya, karena kenapa? Setelah kita memaafkan, kita mesti melakukan pengembangan diri. Jadikan motivasi. Benar juga sih kata guru saya, katanya nilai ini paling rendah. Berarti saya evaluasi. Perasaan saya belajar deh. Cek lagi, objektif lagi. Belajar apa ya saya kemarin? Oh, tentang penjumlahan. Pantasan saya rendah. Karena saat ini matematika kelas bukan penjumlahan, tapi perkalian. Kalau gitu, saya mau belajar perkalian agar tidak rendah lagi. Itu namanya self-development. Bisa dipahami? Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita acceptance, menerima diri kita seutuhnya. Ya, next. Jadi jangan sedih lagi ya kalau ada kekurangan. Semua manusia punya kekurangan. Kalau ada kelebihan, dilatih dan ditingkatkan. Ada namanya pengembangan diri melalui pendidikan, ya, sekolah. Next. Yang kedua itu barulah kita masuk ke penyesuaian sosial. Bisa diperbesar mungkin? Biar adik-adik juga bisa melihat. Nah, jadi adik-adik sekalian, penyesuaian sosial ini maksudnya apa? Ternyata setelah kita damai dengan diri kita, Kanovi, mulai saat ini saya bertanda tangan di Hotel Ibis, Makassar. Saya siap menerima diri saya dan mengembangkan diri saya untuk saya, tujuan saya, orang tua saya, dan buat negara yang sudah membiayai saya. Saya berjanji Kanovi akan menerima diri saya dan mengembangkan diri saya seutuhnya. Yang kedua, barulah kita masuk siap-siap ke penyesuaian sosial. Apa itu penyesuaian sosial? Seperti ini. Ternyata dalam hidup itu kita tidak bisa sendiri. Kita selalu ada orang lain di sekitar kita, ya. Tidak bisa. Karena kenapa? Kita berada di masyarakat. Nah, setelah kita memahami diri kita, kuat dengan target kita, cita-cita kita, kita terima kekurangan kita mau kembangkan potensi dan bakat kita demi tujuan kita, orang tua dan negara, barulah kita mengatakan, oke, bismillah, saya siap bermasyarakat, saya siap untuk berada di lingkungan sosial. Pahami saja adik-adik sekalian bahwa tidak hanya diri kalian yang lagi belajar, orang lain juga sementara mempelajari diri mereka. Bisa paham ya? Bahkan bisa jadi loh, ada remaja yang belum belajar tentang menerima dirinya. Nah, pada saat ada di lingkungan, apa yang terjadi pada lingkungan adik-adik? Pasti ada namanya aturan. Nggak bisa kita mengatakan, ya bebas dong, mau saya apa? Nggak bisa. Kita mesti berada namanya dalam norma. Norma itu di mana kita ada, itu kita melihat apa yang terjadi. Kalau di sekolah itu mengatakan, oke, sekolah ini tidak ada berhandphone. Karena kita berkomitmen bahwa kita mau berpendidikan, aturan itu kita patuhi. Jangan mengatakan, terserah saya dong main handphone atau tidak. Apakah itu bisa jadi? Bisa. Tapi ingat adik-adik sekalian, ketika kita tidak mencoba melihat lingkungan kita, apa yang akan terjadi? Lingkungan akan bereaksi. Pasti ada namanya sanksi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi dalam lingkungan sosial itu ada namanya. Nah, ketika ada di lingkungan sosial, aturan yang mana yang kita mesti patuhi? Aturannya teman, aturan sekolah, atau aturan apa nih? Nah,
Kalau misalkan aturan teman dalam sekolah yang mana paling prioritas, kita ikuti aturan di sekolah atau aturannya teman? Sekolah. Jadi kalian berada di suatu lembaga, itulah fungsi dari para pendidik. Karena setiap prasangka kita itu akan mempengaruhi perasaan kita, ya nggak sih? Kalau ada begini, kira-kira kalian mau dekati nggak? Nah kan kalian akhirnya nggak berkembang. Padahal soalnya tuh dia pegang. Coba ada guru di sebelah sana, di situ ada ujian. Guru, Pak deh. Akhirnya kita ngambil soal, dipahami? Ada apa yang kalian lihat? Mestinya jawabannya adalah tangannya dilipat, matanya dipipitkan, iya kan? Itu membuat kalian takut enggak? Enggak. Itu pengamatan. Misalnya nih, anggap ini, itu yang lihat. Kalau kalian bilang, misalnya saya ini apa yang kalian lihat? Berprestasi, juara, itu ada prasangka, bisa dipahami? Apa yang kalian lihat? Jari tangan, hitungan 1, sip. Kalian paham kan? Biasanya masalah di situ terjadi bukan karena kalian karena kita terlalu aku tuh udah lupakan maka mungkin aku sudah lupa sama saya. Ditanya, di mana kalian ibu lupa? Soalnya nggak pernah ditelepon. Tidak ditelepon itu adalah permasalahannya. Berarti ibu lupa. Bisa dipahami ya? Karena permasalahan kita dalam lingkungan sosial biasanya muncul karena adanya prasangka sosial. Nah itu harus hati-hati. Bisa jadi teman-teman kita tidak membuli kita. Kalau misalkan ada keluar kata-kata, hei, kamu miring ke kiri. Apa yang terjadi pada diri kita? Aduh, saya dihina. Ingat kuncinya, jangan berprasangka. Kita gunakan alat indera. Oke, telinga saya mendengar, katanya jilbab saya miring ke kiri. Kita main, oh iya ya, objektif ya. Oke, miring ke kiri. Sudah rapi? Sudah, terima kasih infonya. Itu kita tidak akan bisa pahami deh. Main data, ya. Kalau kita lihat KBKB, oh oke. Datanya adalah ketika kita melihat orang lain, mereka buka badan. Oke, ikuti datanya. Dipahami ya? Kita bertanya, buku badan itu artinya apa? Nah, jangan berpikir, aduh, disuruh bukukan badan. Kalau menurut ya. Jadi beradaptasi, ayo selain dari kita juga objektif pada orang lain. Ya. Kalau misalkan kalian bingung, solusinya apa? Kalian bisa diskusi dengan orang tua kalian, yaitu guru. Ketika kalian merasa saya belum mampu ada akses dengan orang tua, ya. Next lagi, waktunya bagaimana, moderator? Sudah? Oke. Seperti itu langkah-langkahnya. Semoga kalian mulai
tidak hanya mengenal Indonesia, ternyata banyak hanya mengenal Sulawesi Selatan, tapi mulailah dulu dengan mengenal diri kalian sendiri, mengenal tujuan apa. Kalau tulis dan tempel. Jadi kalau lupa saya lihat lagi, oh iya ya, tujuan saya datang adalah bersekolah. Insya Allah akan ada masa di mana kalian akan merasakan dampak dari konsisten, dampak dari komitmen, dampak dari ternyata berjuang itu akan ada indahnya di kemudian hari ketika kalian sudah merasakan capaian tercapai. Namun agak sulit kalian dapatkan kalau tidak konsisten dan komitmen mengenali diri kita, mengenali lingkungan kita, dan ini nanti akan mengantarkan kepada mengenali Tuhan kita. Sekian dari saya, terima kasih banyak perhatiannya para peserta hadirin sekalian. Semoga bermanfaat dan selamat mengenali diri dan ini dan melalui proses Indonesia. Oke, ada video satu yang akan diputarkan. Anda saja ya, saya lebih dekat. Kalau saya itu saya panggil Anda Kak, supaya hubungan psikologinya mungkin terdekat. Oke. Sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, kalau tadi Ananda semua sedih karena meninggalkan orang tua melanjutkan pendidikan, kemudian kalian sedih, saya merasa itu wajar. Yang saya rasa wajar itu saya sendiri. Kenapa? Tadi saya bayangkan anak berpisah dengan orang tua terus juga sedih. Dari situ saya pikir mungkin saya punya kepribadian melankolis Kak. Kenapa? Karena saya sedih. Ternyata Novi ini juga punya kisah, punya cerita ya. Ternyata 7 tahun yang lalu saya baca CV-nya hari Kamis yang lalu, itu saya juga sedih lagi. Oke, setidaknya 7 tahun yang lalu pada tahun 2018 terjadi gempa di Palu ya. Akibat dari gempa itu kedua orang tua Kak Novi itu pulang ke rahmatullah bersama dengan satu kakak Kak Novi. Nah, ternyata kejadian itu tidak membuat Kak Novi menyerah, tetapi Kak Novi jadikan itu sebagai peluang untuk lebih bangkit lagi, kemudian memanfaatkan potensi diri yang ada. Harapannya ke depan Anda semua bisa mengambil ibrah ya, atau pelajaran supaya jadi motivasi mandiri dan mental seperti kita pada hari ini. Oke, boleh kepada Ananda sekalian untuk sesi pertama kita 3 pertanyaannya. Pada 3 penanya terlebih dahulu silakan angkat tangan, kemudian sebutkan nama dan statusnya. Oke, silakan angkat tangan yang mau bertanya. Kita lihat siapa yang sudah tadi betul-betul sudah berhasil ini percaya diri. Setidaknya harus percaya diri dulu pertama, itu dibuktikan dengan bertanya. Ayo. Siapa? Kita lihat 3 penanya pertama. Silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan asal sukunya. Yang mana? Ini hanya kita saja
silakan dari sebelah kanan, nanti dari sebelah tengah, sebelah kiri ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil. Saya berasal dari Pondok berada di KL. Jadi saya satu siswa yang ada di KL. Pertanyaan saya terkait zat ini apa ya, tidak di Tulis atau dianggap gitu ya, tapi itu di sini. Kalau macam masuk tangan saya, bahwa saya berikan ciri-ciri orang yang introvert dan orang yang selalu suka menyendiri. Mohon untuk saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus pertanyaannya ya. Dengan siapa tadi? Adil. Adi. Oke, biasa. Nah, ini hanya sudah membuktikan bahwa dia sudah mulai mau berusaha, karena tadi katanya dia adalah yang introvert, agak malu, tapi dalam ruang baru Adit yang memulai bertanya, ya kan? Nah, berarti ini salah satu bukti bahwa Adit sudah mulai menerima dirinya dan sudah mulai mau mengembangkan dirinya. Kenapa saya bilang mau menerima dirinya? Karena Adit sudah mulai mempelajari dirinya. Kak, saya tahu Kak, ternyata diri saya itu suka, senang dengan melakukan aktivitas secara sendiri. Itu sudah paham, ya kan? Nah, Adit sudah mengenali selain kekuatannya, Adit juga sudah mulai mengenali kekurangannya. Adit mengatakan, Kak, kalau saya itu kekuatan itu suka melakukan aktivitas secara sendiri. Ini adalah di kemandirian. Dia tuh orangnya mandiri karena apa-apa sudah sendiri. Mau di sisi lain, memiliki ketika ada di lingkungan sosial, biasanya jantung saya deg untuk memulai suatu interaksi sosial. Nah, karena kelemahan ini mulai muncul di pikiran dia. Apa yang muncul di pola pikirnya? Apakah orang-orang yang tidak mau menyapa saya itu karena saya jelek, karena saya tidak pintar? Nah, jadi begini ya, adik-adik sekalian, ekstrovert ya, dan introvert ini buat semuanya itu adalah jenis-jenis kepribadian. Sebenarnya banyak teori kepribadian, tidak hanya teori kepribadian seperti itu, tapi itu salah satu teorinya. Introvert bukan berarti buruk. Introvert bukan berarti dia tidak bisa bersosialisasi. Introvert bukan berarti tidak bisa bicara di depan umum. Introvert adalah orang-orang yang memang menyukai hal-hal itu dilakukan secara mandiri. Nah, kelebihan orang-orang introvert itu adalah di kemandirian. Masing-masing kepribadian punya kekuatan, punya kelemahan. Ya. Kekuatan dari introvert itu di kemandirian. Kelemahan adalah dia butuh latihan. Dia butuh menyiapkan kondisi yang fit. Dia butuh pola pikir yang lebih positif.
kepada dirinya dulu. Kepada dirinya dulu, ingat ya, dalam beradaptasi kita positif dulu pada diri kita bahwa diri kita ini mau kok bertahan. Diri kita punya kekuatan dan diri kita punya kelemahan. Kalau saya menyapa dan tidak dibalas, bukan berarti saya buruk. Bisa jadi orangnya tidak mendengar, atau bisa jadi orangnya tidak sefrekuensi. Bisa jadi dia punya hobi yang lain. Begitu ya, adik ya. Nah, kalau ekstrovert, kelebihan orang ekstrovert itu apa? Mereka mudah melakukan interaksi tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya di mana? Mereka akan mudah sedih ketika terjadi penolakan sosial karena mereka bergantung kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Nah, jadi apakah Adit tiba-tiba dari introvert mau ubah jadi ekstrovert? Jadi, saran saya, jadilah kepribadian Anda, namun latih. Karena pada saat menyapa orang lain, itu adalah keterampilan. Siapa di sini yang waktu masih bayi sudah bisa menulis? Ada yang bisa? Menulis itu adalah keterampilan. Karena dia butuh dilatih. Berkomunikasi, apakah ada bayi langsung bisa berbahasa Malaysia atau berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Bahkan mengatakan kata mama itu dilatih kan? Artinya apa? Berbahasa, berkomunikasi itu adalah keterampilan. Menyapa orang lain itu adalah keterampilan. Kata kuncinya yang namanya keterampilan itu butuh dilatih, Adit. Jadi kalau Adit mengatakan, Kak Novi, saya tuh deg-degan untuk mengawali pertemanan. Kalau begitu butuh dilatih. Butuh dilatih. Apakah kalau kita latihan selalu benar? Bisa enggak gagal? Tapi apa kalau gagal berarti kita menyerah? Kalau mau terampil berarti kita butuh latih. Mungkin Adit menyapa yang sebelah kiri, halo, dicuekin. Coba lagi deh, namanya saja latihan. Yang di belakang, halo, ditolak. Ternyata pada saat Adit duduk, tiba-tiba ada yang menyapa, halo Adit, wah, saya berhasil. Di titik kelima ternyata baru berhasil. Jadi yang namanya keterampilan sosial itu butuh dilatih. Mau itu orang introvert atau ekstrovert, yang namanya sosialisasi, keterampilan sosial butuh dilatih. Jadi bukan kesalahan Adit tetaplah jadi dirinya, namun butuh dilatih untuk keterampilan sosialnya. Tepuk tangan dulu buat Adit ya. Nah, dan tadi Adit sudah membuktikan bahwa dia sudah berlatih ya. Ayo, siapa lagi nih yang mau berlatih? Pertanyaan kedua, mungkin ya moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eliza, asal sekolah saya SIKK. Tujuan sekolah saya SMAN Baru. Oke. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara untuk kita jauh dari lingkungan toksik? Sebab saya adalah orang yang bergaul di lingkungan sosial. Oke, saya Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat teman kita ya. Nah, ini sepertinya pertanyaannya ini mewakili beberapa masyarakat di Indonesia. Ya. Nah, jadi lingkungan yang toksik, kita mesti menyamakan dulu apa definisi dari toksik. Kita samakan ya. Jadi toksik itu dalam artian ketika kita bergaul dengan satu orang, atau dua orang, atau tiga orang, bahkan banyak orang, membuat diri kita tuh semakin jauh dari pegangan hidup kita. Apa pegangan hidup kita? Masing-masing orang punya pegangan. Ada yang berpegang teguh pada agama, ada yang berpegang teguh pada aturan-aturan hukum, ya. Ada yang berpegang teguh pada nilai-nilai aturan di sekolah, gitu ya. Nah, itulah namanya toksik. Ketika membuat kita semakin jauh dari hal yang benar. Hati-hati dengan masa remaja. Masa remaja ini adalah salah satunya dikatakan di Santrok, di buku Perkembangan Remaja,
Fase ini selalu identik dengan masa coba. Contohnya nih, kalau Kak Novi bilang jangan lihat ke atas, ada nggak sih perasaan kalian mau nengok ke atas? Ya itulah remaja gitu ya. Jangan dekati pacar-pacaran. Nah, gimana sih kalau punya pacar? Jangan dekati narkoba. Gimana sih narkoba? Jangan balap-balap motor. Semakin jangan-jangan itu semakin ingin mencoba. Semua itu melanggar norma, baik norma agama ataupun norma lingkungan sosial. Itu yang kita definisikan dengan toksik. Apakah yang melanggar norma itu akan sejalan dengan cita-cita Anda? Tidak mungkin. Saya mau jadi TNI, Kak. Saya mau jadi dokter, Kak. Gimana caranya bisa menjadi profesi itu kalau kita melakukan pelanggaran norma? Gitu ya? Jadi paham kan yang maksudnya toksik? Kenapa mesti hati-hati adik-adik? Karena masa remaja itu selalu berpola pikir, remaja yang bahagia adalah remaja yang bisa punya kelompok. Iya enggak? Kalau tidak ada kelompoknya, kayaknya saya enggak populer deh. Kayaknya saya remaja yang gagal deh. Iya kan? Remaja gitu kan? Selalu mau diterima oleh lingkungan sosial. Akhirnya, tidak apa-apa deh, masuk. Yang jelas teman saya banyak, meskipun saya diminta mencoba hal-hal yang buruk. Nah, itulah yang disebut dengan toksik. Jadi gimana nih Kak Novi caranya? Soalnya biasanya ada kelompok yang mengajak-ngajak, iya kan? Ayolah pakai HP. Terus temannya bilang gini, tapi kan Bu Guru larang pakai HP dalam kelas. Gak dilihat kok sama guru. Nah, jawabannya kalian ikuti teman kalian atau ikuti aturan? Nah, ingat, masa remaja biasanya ketakutan kalau tidak punya teman. Jadi prinsipnya gini deh, lebih baik kita sendiri dibandingkan kita mesti melanggar norma. Itu adalah remaja yang sukses, adalah remaja yang bisa selektif memilih kelompoknya. Makanya tadi di awal kalian ingat kata Kak Novi, cari yang sefrekuensi dengan cita kalian. Target kalian adalah belajar, cari frekuensi itu. Biarkan saja orang-orang mengatakan apa yang sesuai dengan norma. Caranya nolak gimana Novi? Gitu kan pertanyaannya? Gimana cara nolaknya Novi? Pertama, kalian mesti berangkat dulu dari diri kalian. Kalian mesti kuat dengan diri kalian dulu. Kalian mesti percaya pada diri kalian bahwa saya tahu tujuan saya belajar, saya tahu cita-cita saya tahu bahwa saya harus belajar. Kalau saya ikuti itu, maka saya tidak akan mencapai saya. Jadi target awalnya adalah fokus tujuan. Oke? Kalau itu kuat, pasti akan pede untuk mengatakan tidak. Yang kedua adalah bedakan agresif. Ayo, satu sini, mari kita belajar untuk mengungkapkan perasaan kita kalau kita tidak mau, tapi dengan cara yang santun. Kalau kita benar, katakan tidak, tapi dengan cara yang santun. Contohnya nih, misalkan ya teman kita bilang gini, ini handphone, ayo kontak. Kita bisa memilih asertif dibanding agresif. Apa buktinya? Asertif itu seperti ini. Maaf, terima kasih sudah kasih saya ide, tapi saya coba dulu dengan apa yang saya ingat. Saya coba belajar. Nggak apa-apa nanti kalau dia yang jelas coba jawaban saya. Makasih ya, minta maaf saya nggak ikuti. Gitu ya? Terima kasih dan minta maaf. Apa yang salah itu adalah agresif. Misalkan, ayo nyontek, kan tidak ada guru. Lalu kita berkata kasar. Dasar penyontek, nanti kamu jadi masuk penjara, nanti kamu itu jadi kriminal, nanti kamu. Nah, itu namanya berkelahi, bertengkar ya. Itu namanya agresif. Jadi sebaiknya kita komitmen tapi dengan cara yang santun. Itu kalau kita konsisten berperilaku seperti itu, insya Allah teman-teman sudah paham. Jangan dekati dia deh. Dia anaknya suci Ki, berada pada norma, gitu ya. Oke, semoga bisa dilakukan ya di lapangan. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Mungkin ada video yang kita putarkan. Caranya kita konsisten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Kendrawan, asal Selsi, Kalawakan. Tujuan sekolah SMKS Lainnya Makassar. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas seperti merokok, narkoba, dan lain-lain? Itu saja, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, kalimatnya adalah gimana menghindari merokok, narkoba, ya, dan olahraga bebas. Semua contoh-contoh ini sifatnya candu, ya. Semua punya nama. Candu itu secara psikologis dia berlevel dan bersifat mengikat. Maksudnya berlevel itu apa? Jadi misalkan ya, judi online, ini diingat-ingat ya, judi online, game atau game tertentu ya, intinya yang bersifat addicted, handphone, narkoba, rokok, free sex. Free sex itu di luar hubungan seksual di luar pernikahan. Contoh-contoh ini sifatnya candu. Candu itu artinya apa? Berlevel. Contohnya, kalau dari hasil riset, orang yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu pasti diawali dengan bergandengan tangan. Bisa dipahami? Level itu dari segi yang rendah dulu, yaitu pegangan tangan. Yang namanya candu, dia akan meminta level yang lebih tinggi. Itu juga dengan rokok. Awalnya coba aja Kak, 1 kali. Tapi entah kenapa saat ini saya tidak bisa 1 bang rokok, saya butuh 1 kotak rokok. Itu namanya candu. Yang ketiga, game atau di online. Awalnya cuma coba-coba saja Kak, tapi nanti dia akan meningkat level yang frekuensi jamnya. Awalnya 10 menit Kak mainnya, lama 1 jam, lama 2 jam, bahkan ada yang sampai sehari, bahkan ada sampai berhari-hari. Itu dari candu. Bisa dimengerti ya? Nah, sifatnya namanya candu. Caranya mengerti gimana? 1, caranya itu jangan mau mencoba. Karena kamu mencoba, pasti akan ingin yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, dari sekalian, kamu pernah merasakan rokok, narkoba, tolong, dan sama sekali. Karena sifatnya namanya candu. Candu itu kayak gimana, Bu Novi? Coba, ada 1 kain, ya, kain putih, Anda berikan tetesan noda, pulpen, yang lebar mana-mana. 1 kali dicoba akan terus berlanjut bahayanya. Makanya jangan pernah mendekati. Gimana cara mendekati? Sekolah itu jumlah siswanya 10 orangnya banyak. Ya kalau 1 kelompok itu 10 orang, masih ada tuh 499 yang tidak merokok. Kenapa masih dengan 10 orang itu? Iya kan? Itu pertanyaannya. Biasanya kan kayak ini, kenapa kamu merokok? Karena teman-teman saya merokok. Apakah 500 siswa di situ semuanya merokok? Tidak Kak, cuma 10 orang. Ya kenapa Anda mau ikut 10? Kenapa bukan 499? Artinya apa? Pilihannya dari Anda. Makanya dari awal saya mengatakan, ayo cari teman-teman yang sefrekuensi dalam proses Anda. Ketika Anda ingin jadi mekanikal, cari orang-orang yang senang mekanikal. Ketika Anda ingin jadi tentara, cari orang-orang yang memang memiliki karakter itu. Namun pada saat itu dia melakukan pelanggaran, maka saat itu pula Anda asertif. Tidak kasar, tidak agresif, tapi sopan. Minta maaf, terima kasih akan, tapi saya dipakai itu. Ya, bisa dipahami ya? Saya ke PK, saya juga dapat narkoba, tidak pakai rokok. Cara teman yang mereka berikan contoh, minta maaf gitu ya. Biasanya kita kunjungi, semoga sehat, makan buah, apa dari contoh itu dia sebenarnya kita sedang mengajari mereka untuk tidak merokok atau tidak menggunakan. Jadi kuncinya 1, adik-adik sekalian, kita mesti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Dan itu adalah hak Anda. Lebih baik kita sendiri namun pada kebenaran ya. Jangan pernah mencoba yang sifatnya candu, karena sekali mencoba akan terus berlanjut, gitu ya. Tapi mungkin di sini ada yang pernah nih kecanduan ke judi online atau apa. Sudah Kak Novi, gimana caranya? Caranya itu adalah guru, teman hanya sebagai pengingat yang bisa menghentikan
itu adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda mau berubah, pasti bisa berubah. Kalau Anda mau. Tapi kalau Anda memang tidak mau, akan susah berubah ya. Jadi mulailah dari diri sendiri. Seperti itu jawaban saya, semoga bermanfaat. Masih bisa ya? Ini sebenarnya bukan di videonya ya, tapi silakan Anda pelajari bahwa ternyata hal-hal yang berat itu belum tentu membuat kita tidak berkembang. Bisa jadi hal berat itu sebenarnya kita sementara berproses dan kita tidak sadari bahwa kita telah berkembang. Selama ada di lingkungan yang baru, beratnya itu menjadi kegagalan, tetapi beratnya yang membuat kita semakin berkembang. Jika Anda mau tetap konsisten berusaha berkembang. Baik, anak sekalian, itulah tadi sesi diskusi yang sempat berlangsung pada hari ini. Apresiasi setingginya kepada pemateri kita pada hari ini atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, juga kepada Ananda sekalian yang telah berbagi dengan antusias. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita pada hari ini. Oke, baik, demikian sesi talk show pada hari ini. Sama-sama kita tutup. Billahi sabil fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kembali ke kamar, yang belum ambil snacknya di depan sudah bisa diambil. Oke, terima kasih Ibu sudah membawakan materi pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Moderator. Oke, pada anak sekalian, sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa kegiatan selanjutnya kita laksanakan di pukul 18.00. Kita makan malam dulu, sholat maghrib ya. Sholat maghrib bertemu kembali di sini untuk kegiatan seremoni. Kita malam dulu. Itu di depan sudah ada panitia yang pembagian perlengkapan. Sebentar itu yang dipakai itu kemeja, ya, kemeja. Besok baju kaos. Ya, untuk bawahannya silakan rok dengan celana yang masih kalian pakai sekarang, tidak beda-beda. Ya, kalau bisa tidak berkenan lagi untuk bisa ya. Assalamualaikum.
pilih tujuan perhatiannya kiri. 1, 2, 3. Berarti 4 sama yang di belakang ya. Oke. Ternyata masih ada 1, Pak. Berarti Sarawak juga 1 orang. Oke, selanjutnya kepala yang baru silakan berdiri Bapak. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat orang perhatian dengan kartu yang terserah. Ya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, apakah belum masih dipesan kayak SMK apa? Oh, sudah datang Bapak. Oh, Naim. Darun Naim, ada Bapak di belakang penanggung jawab dari